Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1909 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai ayat 29. Di bawah perikop kebun anggur Nabot. Demikian firman Tuhan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Ahab Raja Israel mengingini kebun anggur milik Nabot orang Yisrael yang berada tepat di samping istana Ahab di Samaria. Raja Ahab memanggil Nabot dan menjelaskan keinginannya untuk membeli kebun anggur milik Nabot berapapun harganya.
Tetapi Nabot tidak menjual kebun anggurnya kepada Raja Ahab karena itu merupakan tanah pusaka nenek moyangnya. Karena Nabot tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Raja Ahab, Ahab pulang dengan sedih, dengan marah, kesal, sehingga dia tidak mau makan sepanjang hari. Ahab hanya berbaring dan memalingkan mukanya di tembok. Raja kesal karena Nabot tidak memberikan kebun anggurnya kepada Ahab. Melihat Raja Ahab seperti itu, Isabel, istri Raja Ahab, menanyakan apa sebabnya Ahab kesal dan tidak mau makan. Ahab menceritakan apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan Ahab kesal dan tidak mau makan. Mendengar itu semua, perhatikan, Isabel ketika dia melihat suaminya kesal, Isabel mulai merancangkan kejahatan tentang bagaimana caranya supaya dapat menguasai tanah milik Nabot dengan cara yang jahat. Coba saudara lihat cara-cara jahat Isabel untuk menguasai tanah Nabot ini. Yang pertama, Isabel mengingatkan Ahab bahwa dia ini raja Israel. Dia bisa menguasai semua tanah di Israel, apalagi tanah Nabot itu. Sebagai raja, dia bisa merebut tanah Nabot itu. Yang kedua, Isabel memalsukan semua surat-surat yang ditandatangani di atas meterai raja. Dan yang ketiga, Isabel menjebak Nabot dengan fitnah yang kejam, di mana Isabel memaklumkan puasa di seluruh Israel dan mengatur semua acara, menempatkan Nabot duduk di depan dan di kiri kanannya duduk orang Dursila. Dursila ini orang jahat yang sudah diskenariokan, sudah diatur, sehingga orang-orang Dursila itu memfitnah Nabot. Mereka memfitnah Nabot bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan mengutuk raja, sehingga membuat marah massa yang ada di dalam istana itu. Mendengar itu, orang-orang banyak massa itu membawa Nabot keluar dan melempari Nabot sampai mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara-cara Isabel untuk menghalalkan segala macam cara untuk dapat menguasai tanah Nabot itu. Saudara mendengar Nabot sudah mati, Isabel kemudian menghadap suaminya, yaitu Raja Ahab, untuk memberitahukan bahwa Nabot sudah mati. Bangunlah dan makanlah, dan sekarang tanah Nabot yang berisi kebun anggur yang banyak, yang subur itu, sekarang sudah menjadi milik Raja Ahab. Karena perbuatan Isabel yang merebut tanah orang dengan cara-cara yang jahat itu, Tuhan kemudian memerintahkan kepada Nabi Elia untuk menghadap Raja Ahab, yang dalam tanda kutip ini musuh bebuyutan, saudara, dan menyampaikan firman Tuhan ini kepada Ahab dan Isabel istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan merampas atau merebut tanah milik orang dengan cara-cara jahat seperti yang dilakukan Isabel dan Ahab ini. Karena saudara tidak akan pernah diberkati dengan tanah hasil rampasan itu. Yang saudara akan nikmati itu bukan berkat tapi kutuk, yang bukan hanya menimpa saudara, tetapi kutuk itu akan menimpa anak cucu saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merampas tanah yang bukan milik saudara. Karena saudara akan jadi orang terkutuk sepanjang hidup saudara, dan anak cucumu akan menikmati kutuk karena saudara merampas hak orang lain. Saudara, saya banyak sekali melihat orang-orang yang serakah sehingga mereka merampas, merebut, menguasai tanah yang bukan milik mereka. Kehidupan mereka tidak lebih baik, justru semakin merosot, justru semakin hancur. Mereka seperti orang yang kena tulah, kena kutuk, saudara. Saudara, saya percaya tidak ada di antara kita yang mau dikutuk.
kita semua pasti sepakat kita mau diberkati Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah mau merebut, merampas, menguasai tanah atau milik orang lain dengan cara-cara yang jahat seperti yang dilakukan Isabel. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, yang dikutuk bukan hanya Ahab dan Isabel, tapi keturunannya turut terkutuk gara-gara ulah mereka. Saudara, mari kita lihat apa yang diterima oleh Ahab dan Isabel yang merebut tanah orang dengan cara yang jahat. Perbuatan Ahab dan Isabel itu yang pertama, mendatangkan malapetaka. Saudara lihat ayat 21. Di sana dikatakan begini. Sesungguhnya aku akan mendatangkan apa? Malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dan keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena perbuatan Isabel dan Ahab itu, Tuhan mendatangkan malapetaka bukan hanya kepada Ahab dan Isabel, bukan hanya kepada anak cucunya, tetapi sanak saudaranya. Setiap orang dari keluarga Ahab dan Isabel, semua mereka akan ditimpakan malapetaka yang datang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengerikan. Orang-orang yang menguasai yang bukan milik mereka, Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas hidup mereka. Bukan hanya mereka, tetapi keluarga besar mereka, sanak saudara mereka, anak cucu mereka ditimpakan malapetaka. Yang kedua, saudara, Ahab dan Isabel, perbuatan mereka itu menyakiti hati Tuhan. Saudara perhatikan ayat 22. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau apa? Menimbulkan sakit hatiku. Dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan apa yang menyakiti hati Tuhan? Ahab dan Isabel ini membuat patung-patung Asyera, membuat patung Baal, dan menyembah yang bukan Allah Israel. Dan itu adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, padahal saudara orang Kristen, tapi saudara malas pergi ke gereja, saudara itu menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur firman Tuhan ini, dan saudara sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan, saudara sibuk dengan pekerjaan saudara, saudara sibuk dengan hobi saudara, sehingga di saat-saat atau waktu-waktu beribadah saudara tidak datang kepada Tuhan. Itu perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara belajar dalam perjanjian lama, di sana bicara tentang ibadah, ibadah, dan ibadah. Ketika bangsa Israel tidak beribadah kepada Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Pasti bangsa Israel itu akan kena musibah, malapetaka. Karena apa? Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, saudara hanya akan mengundang malapetaka. Bukan hanya saudara yang kena malapetaka ini, tetapi orang yang ada di sekitar saudara, keluarga besar saudara, serta anak cucumu menjadi terkutuk gara-gara ulah dan perbuatan saudara. Bertobat. Kalau sudah mendengarkan firman Tuhan ini dan sudah merasa itu saudara, karena saudara jarang lagi beribadah, tidak mau beribadah, mungkin hanya setahun hanya 2 kali, Natal dan Paskah. Dan saat ini saudara mendengar firman Tuhan ini, bertobat saudara, sebelum malapetaka menimpa saudara. Saudara, Ahab dan Isabel menyakiti hati Tuhan dengan menyembah yang bukan Tuhan. Yang ketiga, Ahab dan Isabel menjadi terkutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka merebut tanah dari Nabot ini dengan cara-cara yang jahat, akhirnya mereka menjadi terkutuk. Kehidupan mereka betul-betul
terkutuk, saudara, karena perbuatan jahat mereka itu. Dia mengambil hak milik orang lain. Saudara, kalau saudara membaca di ayat 23, ayat 24, di sana dikatakan begini. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota dan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kematian mereka, dinubuatkan mati secara tragis, dimakan oleh anjing. Dan kalau saudara lihat 2 Raja-Raja 9 ayat 33 sampai ayat 37, nanti saudara baca sendiri. Itu bicara tentang kematian Isabel yang dagingnya dimakan oleh anjing. Saudara, anjing ini kan bicara najis, hal yang menjijikkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ahab dan Isabel menjadi terkutuk. Karena apa, saudara? Karena mereka merebut tanah yang bukan milik mereka. Mereka mati mengenaskan, tragis. Saudara, kalau saya melihat Ahab ini sebenarnya baik, walaupun 90%-nya itu jahat, tapi minimal dia ada niat baik, saudara. Karena dia tidak ada niat untuk menguasai tanah Nabot. Makanya ketika Nabot tidak menjual tanah itu, dia merasa sedih hati. Dia merasa kesal karena dia tidak dapat memiliki, tidak dapat membeli tanah Nabot itu. Nah, istrinya ini yang jahat. Istrinya ini yang mempengaruhi Ahab, sehingga Ahab menyetujui cara-cara Isabel yang jahat itu. Ibu-ibu, dengar ini baik-baik. Jangan mau dikuasai oleh roh Isabel. Roh Isabel ini, istri yang dominan terhadap suaminya, itu dipenuhi roh Isabel. Kalau ibu-ibu menjadikan suami ibu-ibu menjadi orang yang takut istri, itu menandakan ibu-ibu dikuasai oleh roh Isabel. Bertobat. Karena kalau ibu-ibu tidak bertobat, bahaya. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita, hai istri apa? Tanduklah kepada suamimu. Tanduk apa tunduk? Tunduk, saudara. Amin. Istri-istri tunduk kepada suamimu. Suami-suami, apa istrimu? Pukuli, kasari? Tidak, kasihi istrimu. Amin. Saya percaya kalau istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, pasti rumah tangga itu bahagia. Kalau rumah tanggamu bahagia, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudara, saya mau katakan, istri yang berhasil membuat suamimu takut kepada istri, itu suami yang tidak bahagia. Saya percaya, suami yang kasar kepada istrinya, walaupun setiap bulan diberikan uang saku puluhan maupun ratusan juta, pasti hidupnya tidak bahagia. Saya percaya, keluarga yang bahagia, ketika keluarga ini melakukan firman, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Amin, haleluya. Dengar baik-baik ibu-ibu, jangan seperti Isabel. Kalau suamimu sedang menginginkan sesuatu, jangan menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi kemauan suamimu. Karena bisa saja yang suami ibu mau itu sesuatu yang justru membawa malapetaka di dalam rumah tanggamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kejadian unik setelah Ahab mendengar teguran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Saudara lihat ayat 27 sampai ayat 29. Di sana bagaimana Ahab sadar dan dia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabungnya, dan apa? Berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ahab merendahkan dirinya di hadapan Tuhan karena dia ketakutan mendengar semua kutuk itu yang disampaikan oleh Nabi Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Karena Ahab sadar dan bertobat, dia berpuasa sebagai tanda Ahab merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mendatangkan malapetaka di masa hidup Ahab. Yang unik di sini, yang merendahkan diri puasa di sini hanya Ahab, Isabel enggak. Makanya Ahab dia tidak tertimpa malapetaka kematiannya, tidak tragis seperti dengan apa yang terjadi kepada Isabel. Karena Ahab merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Nanti setelah Ahab mati, baru malapetaka itu terjadi pada anak cucunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, masih ada kesempatan buat saudara yang mungkin telah berbuat salah. Mungkin sudah seperti Ahab dan Isabel, telah merebut, merampas harta milik orang lain. Saudara, saya melihat di sini, saudara jangan berpikir, oh hanya orang merampas tanah yang akan tertimpa malapetaka ini. Saudara, merampas tanah yang bukan milik Ahab dan juga Isabel, itu sama dengan mencuri kan. Saudara, mencuri 1 rupiah, mencuri 1 miliar, itu sama di hadapan Tuhan, sama-sama dosa. Dan sama-sama mendatangkan maut, binasa. Jadi saudara, ketika saudara mengambil yang bukan hak saudara, saudara akan berhadapan dengan hukum Tuhan. Saudara akan ditimpakan malapetaka, kutuk, bukan hanya saudara, tapi anak cucumu. Dan saya percaya orang yang terkutuk saudara, orang yang tertimpa malapetaka, kehidupan mereka menderita. Saudara, mungkin saat ini saudara boleh tertawa karena saudara bisa berhasil menguasai tanah milik orang lain atau harta benda orang lain. Tapi percayalah, di esok hari sampai kehidupan saudara berakhir, anak cucumu juga akan tertimpa malapetaka karena perbuatan saudara. Bertobat, rendahkan dirimu supaya saudara mendapat pengampunan, pemulihan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Segala usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan, mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.